Tapi kalau misalnya ada nih orang yang bikin rokok gitu, tapi sendiri nih, dikenakan cukai nggak sih mas sebenarnya mas? Sebenarnya di Undang-Undang Cukai itu ada namanya fasilitas tidak dipungut cukai mas. Tidak dipungut. Betul. Salah satunya adalah barang yang sudah musnah sebelum dia dikeluarkan. Oke, balik lagi di konten kolam Kongko 5 menit. Nggak usah lama-lama, cukup 5 menit. Yang penting paham ya. Masih bersama Mas Tasnoyo yang kemarin kita sudah bahas tentang cukai. Nah, saat ini kita akan bahas lagi masih tentang cukai, tapi ya dengan topik yang sedikit berbeda. Nah, Mas, perasaan tadi kan kemarin bilang hasil tembakau itu kena cukai kan ya? Iya, betul Mas Abi. Termasuk rokok, vape yang lagi fenomenal ya. Nah, tapi masyarakat tuh nggak merasa bayar cukai sih mas, maksudnya mereka beli rokok ya beli aja di warung gitu kan, tidak ada harus bayar ke negara dan gimana. Emang sebenarnya yang bayar itu siapa sih mas? Ya mungkin kalau mungkin bisa saya jelaskan, cukai ini sebenarnya pajak tidak langsung mas Abi. Nggak langsung ya? Memang secara administrasi yang membayar cukai itu adalah pengusaha pabrik mas Abi. Ketika cukai barang kena cukai itu selesai dibuat dan sebelum dia dikeluarkan dari pabrik, maka cukainya harus dilunasi. Nah, cuman memang pengusaha pabrik ini kan nggak mau rugi mas Abi. Ketika dia jual ya nanti segala ongkos pengeluaran untuk membuat barang kena cukai tadi termasuk cukainya sendiri ya pasti akan dibebankan ke konsumen mas Abi. Berarti rasanya seperti PPN ya? Iya. Betul, yang bayar sebenarnya nanti perusahaan dulu, tapi nanti dilimpahkan kepada konsumen gitu. Betul, cuma bedanya kalau konsumen itu kan ketika beli sesuatu ya kadang-kadang di bawahnya itu suka ada PPN sekian persen. Ya, betul mas. Di struknya itu loh, di struknya. Tapi kalau cukai kan enggak ya. Cukai tidak ada mas Abi. Tapi tetap yang membayar berarti ujung-ujungnya yang menanggung adalah konsumen. Oh gitu. Nah gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya ada nih orang yang bikin rokok gitu, tapi sendiri nih, dikenakan cukai nggak sih mas sebenarnya mas? Nah itu mungkin kalau istilah kerennya di masyarakat tingwe mungkin mas Abi ya. Tingwe. Ya kurang lebih gitu. Mungkin saya mengambil perspektif begini mas Abi. Pertama tingwe itu adalah saya mau lihat dari sisi bahan bakunya dulu mas Abi. Bahan bakunya ada kan dari tembakau juga tuh. Dari tembakau pasti kan orang membuat rokok melinting sendiri atau tingwe tadi itu pasti kan akan beli tembakaunya dulu mas Abi. Iya. Nah tembakau irisnya ini dia juga bisa dikenakan cukai, ada yang tidak sepanjang memenuhi syarat ya mas Abi yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah tembakau iris sendiri memang ada yang tidak dikenakan cukai atau tidak dipungut cukai mas Abi sepanjang dia dikemas dalam kemasan secara tradisional, kemudian tidak dibubuhi etiket atau merek mas Abi. Oh nggak ada mereknya? Iya betul. Dan tidak dicampur dengan tembakau impor mas Abi. Jadi murni tembakau Indonesia saja nih ya? Betul mas Abi. Itu dari bahannya dulu mas Abi ya. Nah nanti tinggal masyarakat belinya bahan baku tembakau irisnya yang memenuhi syarat tadi yang kena cukai atau beli bahan baku tembakau yang tidak memenuhi tadi, katakanlah sudah ada mereknya ya sebenarnya sudah dikenakan cukai atas bahan bakunya mas Abi. Kemudian rokoknya gimana? Nah rokoknya ini yang tadi kan saya jelaskan bahwa yang wajib membayar cukai itu adalah pengusaha pabrik. Nah kalau orang pribadi ini apakah bisa disebut pabrik mas Abi? Nah itu tuh. Nah sebenarnya kan dia orang sendiri. Kalau pabrik itu kan dia ada karyawannya, ada ini mungkin ada usahanya di situ. Nah sebenarnya dia tidak termasuk dalam kategori pabrik. Jadi dia tidak masuk ke subjek atau subjek hukum yang wajib membayar cukai. Nah, tapi kan bisa mas pabrik sendirian habis itu dilinting dijual. Iya kan betul. Itu ini yang terakhir ini mas Abi. Kemudian ketika dia membuat barang kena cukai seperti rokok yang dilinting kemudian dihisap sendiri, otomatis kan dia langsung musnah. Tidak ada keluar pabrik, tidak mungkin dijual ke orang. Nah sebenarnya di Undang-Undang Cukai itu ada namanya fasilitas tidak dipungut cukai mas Abi. Tidak dipungut. Betul. Salah satunya adalah barang yang sudah musnah sebelum dia dikeluarkan. Nah mungkin ketika dia sudah dihisap ya sudah dianggap musnah. Iya betul mas Abi. Berarti poinnya dikenakan cukai apa enggak nih dikonsumsi sama siapa gitu ya mas? Betul mas Abi. Kalau dijual ya berarti dianggap pabrik bisa jadi tapi betul. Harus bayar cukai. Tapi kalau dikonsumsi sendiri ya udah itu nggak kena cukai berarti ya. Mas Abi. Selain rokok nih ada lagi nggak yang nggak dikenakan cukai? Tadi kan ada dua lagi tuh, etil alkohol sama
minuman mengandung etil alkohol itu bisa nggak dikenakan cukai? Ya, kalau tadi mungkin istilahnya tidak dipungut cukai Mas Abi. Tidak dipungut cukai, ya, maaf. Ya. Tadi kan yang pertama adalah tembakau iris yang memenuhi syarat tadi Mas Abi, yang dikemas secara tradisional, tidak ada merek dan tidak dibubuhi, tembakau impor. Nah kemudian yang kedua ada etil alkohol Mas Abi. Etil alkohol sepanjang dia dibuat oleh masyarakat secara sederhana melalui kegiatan peragian atau penyulingan. Kemudian semata-mata hanya untuk mata pencaharian Mas Abi, mata pencaharian dia, dan maksimal dalam satu hari itu produksinya tidak melebihi 25 liter Mas Abi. Itu tidak dipungut cukai. Berarti harus dengan sederhana ya, dengan peragian atau tadi apa? Penyulingan. Penyulingan. Iya. Kalau yang pabrikan besar sih itu harusnya sih bukan harusnya tetap kena tetap ya. kena Mas Abi. Karena kan tidak semata-mata untuk mencari mata pencaharian, itu udah gede banget, lebih dari 30 apa 25 tadi? 25 liter. 25 liter sehari ya. Oke Mas, diminum dulu ini. Oke Mas Abi. BTW kita punya kopi lokal. Apa ini Mas Abi? Kopi pantry. Kopi pantry. Bukan pajangan ini. Betul minuman ya. Oke, makasih Mas Cas. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan di konten Kolam Kongko 5 menit.